Saya akan menjelaskan tentang beton segar. Beton segar memiliki beberapa faktor. Yang pertama, workabilitas, segregasi, blending, slope test, dan slam test. Definisi beton segar. Beton segar atau beton plastik adalah material campuran segar terdiri dari semen, air, agregat kasar, agregat halus yang dapat dicetak ke dalam bentuk apapun. Cara pembuatannya 48 pertama setelah pengecoran pada beton segar. Bentuk perilaku jangka panjang pada suatu beton, susut atau durabilitas. Beton segar memiliki sifat-sifat yaitu workabilitas, segregasi, dan blending. Kemudian pengerjaan atau workabilitas dapat terlihat dari nilai slam yang diidentik dengan tingkat plastisitas beton. Semakin plastis beton, semakin mudah pengerjaan. Workabilitas terdefinisikan pada 3 hal, yaitu kompaksibilitas dan kemudahan di mana beton dapat dipadatkan dan rongga-rongga udara diambil. Mobilitas untuk mudah di mana beton dapat mengalirkan ke dalam cetakan. Stabilitas atau kemampuan beton untuk tetap sebagai massa yang homogen, yang stabil selama dikerjakan dan digerakkan tanpa terjadinya segregasi, pemisahan butiran, dan bahan-bahan utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi workabilitas suatu beton. Faktor pertama, kepadatan dan berhubungan dengan kadar air beton dan dinyatakan sebagai persentase volume bahan dalam campuran. Mix protein, perbandingan agregat dan semen merupakan faktor penting yang mempengaruhi workabilitas. Semakin tinggi perbandingan di mana semakin banyak kadar semen pada suatu campuran, maka gradasi dan angularitas dari agregat menjadi kurang penting. Ukuran agregat, semakin besar ukuran agregat maka akan memberikan workabilitas yang tinggi namun dengan batas maksimum. Bentuk agregat. Bentuk dari agregat mempengaruhi workabilitas. Untuk bentuk agregat angular ataupun flanking memberikan workabilitas yang baik bila dibandingkan dengan bentuk bulat. Gradasi agregat. Semakin baik gradasi agregat, semakin sedikit rongga yang ada pada beton dan memberikan workabilitas yang tinggi. Penggunaan bahan tambahan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi workabilitas. Cara pemadatan dan alat pemadatan. Segregasi adalah pemisahan dari berbagai bahan campuran beton, yaitu kecenderungan butiran, dasar, dan lepas dari campuran beton. Tendensi yang untuk terjadi segregasi dibentuk oleh gradasi, ukuran, bentuk, permukaan dari agregat, proporsi air dan semen. Segregasi disebabkan oleh beberapa hal. 4 hal yang disebabkan: kurang semen, campuran beton, air yang berlebihan, besar ukuran agregat, kasar maksimum lebih dari 40 mm, cara pengolahan yang tidak memenuhi syarat. Beton yang mengalami segregasi pada konstruksi bangunan yaitu beton yang keropos, lapisan yang berpori, permukaan yang bersisik, dan goresan pasir. Kecenderungan terjadi segregasi dapat dicegah dengan cara menggunakan air yang sesuai dengan syarat, ukuran agregat sesuai dengan syarat, pemadatan yang baik. Blending memiliki pengertian yaitu naik air pada permukaan beton segar
Blending juga merupakan bentuk dari segregasi di mana jumlah air dalam campuran cenderung keluar ke permukaan beton. Blending dipengaruhi oleh susunan butiran agregat. Jika di komposisinya sesuai, kemungkinan untuk terjadinya blending kecil. Banyaknya air, semakin banyak air, berarti semakin besar pula kemungkinan terjadi blending. Sini kecepatan hidrasi, semakin cepat beton mengeras, semakin kecil kemungkinan terjadi blending. Proses pemadatan yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya blending. Slump yang tidak sesuai. Di sini blending dapat diturunkan dengan cara memberikan lebih banyak semen, menggunakan dan meningkatkan kehalusan semen. Hal ini karena terjadinya partikel halus dan terhidrasi dari lebih cepat. Memasukkan sedikit udara dalam adukan untuk beton khusus, menambahkan posolan, pemadatan yang baik, mengurangi air. Pengujian SLAM dirancang di Amerika lebih dari 50 tahun yang lalu dan sekarang telah dipakai secara meluas sebagai alat pemeriksaan konsistensi beton. Pengujian SLAM test menghasilkan cara praktis dan sederhana untuk mempertahankan uniformitas yang dapat diterima terhadap konsistensi beton yang dihasilkan di lapangan. Pengujian ini menggunakan celon logam yang tinggi 30 cm, diameter dasar 20 cm, dan diameter atas 20 cm. Bentuk contoh bahan yang representatif produknya adalah sebagai beberapa contoh. Yang pertama, kerucut SLAM dicetak apakah permukaan dalam sudah bersih, kering, dan tidak ada semen yang melekat. Letakkan kerucut di atas sesuai dengan suatu bidang datar atau licin dan tidak menyerap. Contohnya plat baja. Pencetakan diisi sekitar 1/4 dari tinggi kerucut dengan beton, kemudian ditumbuk sebanyak 25 kali pukulan dengan tongkat berdiameter 60 mm dan panjang 600 mm. Pengisian diselesaikan dengan 3 lapis berikutnya yang sama di tingginya dengan yang pertama, dan pada bagian atasnya ditumbuk sedemikian sehingga cetakan terisi penuh dan padat. Cetakan kerucut diangkat dengan tegak dan cepat, dan terakhir beton yang telah tercetak dan diberikan mengedap dan tinggi, contohnya benda uji diukur. Variasi penurunan SLAM test terjadi menjadi 3 kategori, yaitu SLAM sebenarnya, penurunan beton umum dan seragam tanpa ada yang pecah. SLAM geser, sebuah SLAM yang terjadi bila mana separuh puncaknya tergeser dan tergelincir ke bawah. Beda bidang miring. Bila mana terjadi SLAM seperti ini, maka sebaiknya pengujian diulang agar diperoleh bentuk yang mendekati SLAM sebenarnya. SLAM mengalami keruntuhan seluruhnya. Itu saya ambil dari saya rangkum dari beberapa beton segar dari part 1 sampai part 3 yang lumayan singkat dan bisa memenuhi dengan video yang saya berikan.